Apa kabar teman-teman? Apakah Anda baik-baik saja? Apa pikiran Anda baik-baik saja? Mungkin Anda sudah melihat di episode sebelumnya yang membahas mengenai outcome dari kekhawatiran kita sendiri, di mana 85% dari apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Dari 15% kekhawatiran yang akhirnya terjadi, 79% dapat diatasi dengan baik, dan jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Jadi, sebenarnya 97% dari kekhawatiran kita tidak perlu diresahkan. Ini adalah hasil penelitian salah satu universitas unggulan US, dengan memakai sampel data dan metode yang efektif dan diakui. Tentunya dengan hasil dan kesimpulan yang bisa dipercaya. Setelah menyimak data statistik ini, apakah kadar kekhawatiran Anda sudah berkurang? Benar, sudah berkurang. Untuk sebagian besar dari kita, terutama yang sering khawatir, mungkin iya, untuk sementara waktu. Setelah itu mungkin kebanyakan dari kita akan kembali ke pola pikir kita semula. Mengapa bisa begini? Toh kita sudah mengetahui fakta bahwa sebagian besar kekhawatiran tidak diperlukan. Di tahun 2005, National Science Foundation mengedarkan artikel sains hasil dari penelitian mereka dalam frekuensi dan pemikiran rata-rata manusia. Mereka menemukan fakta bahwa rata-rata benak seseorang menghasilkan 12.000 sampai 16.000 pemikiran dalam sehari. 95% dari total pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran repetitif dari hari-hari sebelumnya, yang dibentuk dari kebiasaan. 80% dari total pemikiran itu semuanya negatif. Intinya, apa yang paling sering dan selalu kita pikirkan itu adalah hasil dari kebiasaan. Kalaupun kita sudah tahu efek buruk dari kebiasaan berpikir yang negatif, biasanya tetap susah menghilangkannya karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Apakah Anda merokok? Tentunya semua perokok sudah tahu fakta bahaya kesehatan dari kebiasaan ini. Namun apakah Anda masih merokok? Susah untuk dihilangkan bukan? Apabila sudah menjadi kebiasaan. Padahal Anda sudah tahu dampak buruknya. Sama seperti kebiasaan khawatir. Susah dihilangkan karena sudah kebiasaan. Bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan berpikir negatif dan khawatir? Untuk para perokok, banyak metode yang bisa dipakai untuk menghentikan kebiasaan merokok secara gradual, perlahan-lahan, namun konsekuen. Namun, tidak ada metode yang dapat menghentikan kebiasaan akut merokok dengan sekali coba. Semuanya dilakukan step by step. Dengan metafora perokok, dapat kita simpulkan hal yang sama dengan kebiasaan khawatir kita. Apabila kita berusaha untuk sekuat tenaga menghilangkan kebiasaan ini dalam waktu singkat, justru akumulasi pikiran negatif akan lebih besar dan meledak di benak kita. Salah satu metode yang paling umum dipraktekkan untuk mengembangkan kebiasaan untuk mengelola dan mengontrol pikiran kita adalah dengan melakukan meditasi. Secara gradual, kita dituntut untuk melakukan pemusatan pikiran, untuk melahirkan satu kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan untuk menjaga dan mengontrol pikiran kita. Apabila kita telaah dua kisah para suci dari beberapa aliran agama utama di dunia. Kisah Nabi Isa alias Yesus Kristus seperti dikutip dari ajaran agama Islam dan Nasrani, di mana beliau digoda oleh iblis sebanyak 3 kali saat berpuasa selama 40 hari. Di mana iblis menantang Nabi Isa untuk mengubah batu menjadi roti, melompat dari gunung, dan menawarkan godaan berupa kekuasaan kerajaan dan harta duniawi. Di dalam kitab lain dari aliran Buddhisme, tertulis kisah Buddha Sakyamuni digoda oleh Mara untuk menghalangi proses menuju pencerahan, di mana Mara menawarkan janji kesenangan duniawi, rayuan 3 putri Mara yang cantik-cantik, bahkan mengerahkan bala tentara iblis yang mengerikan untuk berusaha menghancurkan tubuh Buddha. Kedua kisah suci di atas dapat secara analogis kita kaitkan dengan keadaan kita sendiri, di mana iblis maupun Mara itu merupakan representasi dari pikiran-pikiran negatif yang senantiasa datang dan timbul dalam pikiran kita secara berulang-ulang. Baik Nabi Isa maupun Buddha, keduanya tidak menolak kehadiran iblis atau Mara.
Mereka menjawab godaan-godaan negatif iblis dengan jawaban dan tindakan yang positif. Sama seperti keadaan kita pada saat kekhawatiran dan pikiran-pikiran yang mengganggu batin mulai bermunculan. Kita tidak perlu menyangkal keberadaan pikiran-pikiran negatif ini. Kita hanya perlu menyaksikannya tanpa mempengaruhi kita. Bila kita tilik lebih dalam lagi dari sisi spiritual, bagaimana kalau makhluk-makhluk negatif seperti iblis itu emang ada? Bayangkan apabila seseorang yang sudah memiliki kebiasaan berpikir negatif yang berimbas orang tersebut menjadi memiliki aura negatif. Sehingga, sesuai dengan hukum law of attraction, juga menarik para makhluk negatif untuk datang dan semakin memperburuk skala dan frekuensi kekhawatiran orang tersebut. Menilik dari kasus ini, peran dari doa menjadi penting untuk membentengi diri kita dengan energi positif. Pada saat berdoa, kita memohon di hadapan Tuhan. Saat itu kita melepaskan rasa bangga di dalam diri dan dengan rendah hati kita mengakui kebutuhan dan kelemahan kita sebagai manusia serta ketergantungan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa dapat memberi manfaat berupa pengurangan ego dengan lebih cepat. Dengan berkurangannya ego, apalagi ditambah dengan aspek bersyukur yang kita gabungkan dalam doa, maka kapasitas energi positif kita akan bertambah. Sehingga dengan berdoa dan bersyukur secara rutin dan ikhlas, dapat memberi manfaat yang ampuh untuk melindungi seseorang dari pengaruh makhluk dan energi negatif, serta menciptakan satu lapisan pelindung di sekitar diri kita. Memiliki kebiasaan berpikir negatif dan kekhawatiran yang berlebihan merupakan suatu keadaan yang sangat menyiksa. Pikiran yang tidak berguna ini sangat memboroskan energi kehidupan kita. Dengan membiasakan diri untuk berdisiplin berdoa, bersyukur, dan bermeditasi, diharapkan kebiasaan berpikir buruk ini dapat diubah menjadi kebiasaan yang jauh lebih baik, yaitu kebiasaan berpikiran positif dan berbahagia. Tentunya tidak ada hal yang baru yang dapat kita capai tanpa adanya tekad dan usaha yang kuat diiringi dengan fokus dan konsistensi. Namun apabila kita proyeksikan benefit yang akan kita raih setelah kita padamkan atau minimalisir kekhawatiran kita, tentunya akan membuat perjuangan dan kerja keras kita untuk mencapai titik itu setimpal. Salam bahagia dan sejahtera teman-teman, dari alam dan jiwa.